4 jam itu berkelas 8:30 sampai jam 10.15 tapi di jeda istirahat. Hmm. Tapi setengah jam terakhir itu ngisi pertanyaan jawaban. Oh, kula kan SMP 2 Limbangan itu. Oke berarti. Muridnya luar biasa nih. Muridnya mulai sekolah alhamdulillah. Kan banyak yang ABK. Ya, ada yang anak berkebutuhan khusus. Oh iya. Boleh. Ini dipotong. Gitu. Itu kan dua kepala sekolah di sini. Minimal ini. Ini kali sinten mari. Kula sini. Ini berarti. Dari mana tadi? Ini kemauan kan dengan SD mawon. Oh, SD sing gen kula SD Asal Bandung. Asal Bandung niku kan bulike Pak Emri. Oh gitu. Oke, benar. Niku saudarane Pak Emri. Oh niku Mbak Ridwan niku. Bu Anik Asbariah. Nggih. Mbak. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa menghadap Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Kendal dan ada beberapa pertanyaan terkait dengan dilema etika atau rujukan moral. Jadi menurut Pak Abdul Malik Nugroho itu bagaimana mengidentifikasi tentang dilema etika atau rujukan moral itu, Pak? Oke. Terus dilema etika atau rujukan moral itu kan kalau menurut saya sih jadi tergantung dari faktor kepentingannya nantinya. Jadi ketika kita secara regulasi memang tidak bisa, tetapi secara moral yang ada di sini itu memang perlu dilakukan. Nah itu kan perlu diidentifikasi dampak ke siswanya. Itu jadi kalau saya lebih identifikasi ini berdampak nggak ke siswa atau ke sekolahan. Dan jadi ketika ada identifikasi kemudian melanjutkan ke langkah berikutnya yaitu contoh kasus seperti apa ini terkait dengan ketika kita menghadapi dilema, artinya kedua-dua keputusan itu benar, sama-sama benar, tetapi kita harus memilih salah satu. Terus ini contoh yang sederhana mawon ya, yang pagi ini kan ada salah satu guru yang izin fingerprint aja terus pulang. Nah itu kan secara aturan memang nggak boleh, tetapi secara etika ya karena sakit, suaminya sakit mendadak nggak bisa jalan. Nah yang saya putuskan secara etika mawon, nah secara moral sesama ASN gitu ya, monggo silahkan nanti dikondisikanlah kelasnya. Intinya tidak ada yang dirugikan, murid itu tetap mendapatkan pelayanan, beliau juga bisa bekerja untuk melayani suaminya yang memang sedang ada musibah. Terus kalau yang contoh lain yang besar itu kalau kita mungkin panjenengan juga mengetahui lagi akhir tahun itu biasanya kita akan dikejar dengan SPC untuk penutupan buku. Nah contohnya pembangunan RPS itu secara regulasi belum bisa dibangun kalau uangnya belum cair. Tetapi kalau kita jalankan sesuai regulasi belum tentu 3 bulan itu selesai. Ya kita lakukan dulu fondasi dulu atau apa. Nah itu dari mana anggarannya. Nah hal-hal tersebut yang perlu didiskusikan dengan tim manajemen, karena secara regulasi memang belum bisa, tetapi jika kita saklek dengan itu akan terjadi hal-hal yang itu justru dampaknya lebih besar kalau kita tidak bisa menyelesaikan tepat waktu. Nah itu yang dilema etika atau dilema moral yang sering terjadi aktual di sekolahan-sekolahan.
Ini kalau yang terkait dengan siswa, apakah bisa ada contohnya Pak? Oke, yang siswa, contohnya kalau siswa tersebut misalnya dia tidak bisa mengikuti pelajaran karena mengikuti lomba. Contohnya ini ya, yang di atas itu kan ada siswa yang mengikuti lomba distrek atau motocross. Itu kan bukan acara yang dari dinas gitu loh. Kalau ditolak juga bisa, tetapi mungkin passionnya anak tersebut di situ. Passionnya sesuai dengan bakatnya, dukungan orang tua, dia nggak bisa mengikuti pelajaran seperti siswa lainnya. Nah ini perlu ada kebijakan khusus lah, biar sekolah juga tidak dirugikan, siswa tidak dirugikan. Mungkin anak ini mengikuti tambahan atau penugasan. Sekarang juga ada di otomotif itu yang sudah magang karena memang kebutuhan dari industri. Kalau secara regulasi ya belum ada magang di tahun ini, masih tahun mendatang. Kalau kita tidak memberikan kesempatan siswa magang, siswa juga dirugikan, industri juga hubungannya jadi tidak baik. Mungkin cukup dari saya. Kemudian pertanyaan dari saya Pak, apa saja langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan sehingga hal-hal dilema etika ini dapat teratasi dengan baik? Oke, jadi yang dilakukan tentu saja kita diskusi dulu dengan rekan-rekan manajemen, K3, bahkan itu bagaimana yang bisa kita lakukan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, tetapi siswa tetap terlayani, kepentingan siswa tetap terlayani. Nah itu kan bisa kita diskusikan terlebih dahulu, setelah itu ambil keputusan. Meskipun mungkin keputusan itu juga ada yang harus dirugikan, contohnya kalau kita ngirim anak magang lebih cepat, mungkin yang guru umum itu kan ada permasalahan, tapi kalau tidak diberi kesempatan juga nanti industrinya akan kecewa atau industri bahkan bisa mencari rekanan lain. Udah kalau kamu nggak bisa, sekolah kamu bisa lah, lempar aja ke sekolah lain. Nah hal seperti itu memang ada yang harus beradaptasi dengan cepat. Oke, mungkin hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif ya, dari penjelasan yang tadi sudah diberikan ke kami sehingga nanti kita bisa adopsi Pak. Jadi yang efektif itu kita kembalikan lagi ke kepentingan sekolahan ini kan untuk menyiapkan siswa yang bisa bekerja. Kalau SMK kan memang tujuan utamanya untuk bekerja. Nah nanti untuk melanjutkan yang kedua atau wirausaha. Nah untuk bekerja siswa biar terserap cepat ke dunia kerja, bagaimana kalau memang industri membutuhkan tenaga kerja magang lebih cepat. Nah itu kita titikkan di situ. Ya yang lain bisa menyesuaikan. Jadi minimal untuk kepentingan siswa kan Pak. Sesuai tujuannya SMK ya. Kalau SMA mungkin lain-lain, kalau SMA nggak bisa. Apa tantangan-tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut ya? Karena di dalam dilema etika kan pasti ada semacam gangguan-gangguan yang harus diatasi. Yang tantangannya itu kan memahamkan ke rekan-rekan, bapak ibu guru dan tim manajemen pada khususnya. Bahkan kalau sesuatu itu kita permudah saja urusannya agar tujuan sekolah tercapai, kepentingan siswa juga bisa diakomodir. Nah contohnya kalau ini ada siswa memang dia hobi motocross atau hobinya memang menari, nah bagaimana dengan mengganggu pelajaran apa tidak? Nah selama itu siswanya memang passionnya di situ, dari orang tuanya memang memberi dukungan, ya kita toleransi lah. Nah nanti
untuk Bapak Ibu guru bisa menyesuaikan dengan kepentingan yang ada. Oke, kalau secara regulasi kan panjang urusannya itu. Nah, tapi kita bisa selesaikan aja di sekolah. Oke. Terima kasih Pak. Bisa Ya, diberikan saya mohon izin untuk bertanya ya Pak Iya. Malik ya. Dari kasus dilema etika yang tadi sudah disampaikan Pak, apakah Pak Malik itu punya jadwal tersendiri dalam penyelesaian kasus Pak? Contohnya untuk siswa ada jadwal sendiri, untuk Bapak Ibu guru punya jadwal sendiri, dan nanti prosedur-prosedurnya pripun nih Pak itu? Ini terus kalau saya itu sebaiknya kalau ada permasalahan ya dalam seminggu itu cepat diselesaikan, kalau enggak lupa nanti dan terkubur banyak masalah yang lain. Ya, contohnya ini ya yang terkait untuk Bapak Ibu guru, itu kan PAK harus segera selesai ini. Jadi kita harus membagi permasalahan itu ke guru-guru yang lain, agar kalau hanya saya sendiri nanti enggak selesai-selesai. Kalau kita bagi ke Bapak Ibu guru biar bisa bekerja bareng. Nah, siswa, kalau permasalahan siswa ini sudah efektif sih, ada guru BK, ada staf di jurusan itu. Permasalahan yang menonjol tidak sampai ke saya. Paling kalau siswa itu ada asusila atau hamil duluan itu baru nanti akan kita perlu penyelesaian. Siswa ini masih lama nggak tahu sekolah di sini gitu, atau masih beberapa bulan saja. Kan kalau misalnya tinggal beberapa bulan saja kan nanti bisa didiskusikan lebih lanjut gitu. Kalau ternyata ini masih 2 tahun atau setahun sekali. Nah dari situ terus kesiswaan kan mulai berpikir ini gimana caranya kita mitigasi lah, mengurangi. Kalau membersihkan 100% bocah itu beranak baik itu kan nggak bisa. Ya kita kurangi. Oh ya ini dengan ada Jumat rohani misalnya seperti itu, biar ada tausiah lah anak-anaknya, paling tidak setelah mengurangi resiko dan menambah akhlak anak agar jauh lebih baik. Meskipun belum efektif, tapi kalau kita terus berusaha agar lebih baik. Pak Malik, untuk pertanyaan yang berikutnya gimana? Ini mungkin ada sedikit penambahan. Adakah seseorang yang mensupport Bapak ketika mengalami dilema etika di sekolahan itu, dalam orang-orang tersebut itu berdasarkan dari Pak Malik sendiri atau berdasarkan mereka sendiri Pak? Kalau mensupport ya nggak ada sih, saya bangun tidur pikiran apa jalankan. Karena ya kalau dulu awal-awal kerja memang karena awal-awal kerja saya lebih berat sih. Kalau ini saya udah naik berat badan saya di sini, agak masalah ini ya. Lebih ayam di sini ya. Ya, tapi istri saya sudah rotas ini, sudah naik 3 kilo ini. Jadi pertama jadi PNS itu 50 kilo, lalu di SMK 7 tiap tahun, tiap bulan malah naik, udah 60 kilo. Lalu ini kok terus tambah lagi, wah masalah ini. Ada masalah ini kalau kayak gini terus gak baik nih bagi kesehatan. Harus berolahraga yang baik ini. Ya betul, oke. Kemudian Pak, ini kan dari kami berdasarkan Pak Malik sendiri sebagai Bapak Kepala Sekolah di SMK 3 nih Pak. Kemudian ada saran menurut Pak untuk kami yang mungkin bisa kami ambil pelajaran untuk kedepannya supaya melangkah lebih baik lagi dalam mengambil keputusan, terutama pada keputusan dilema etika sendiri. Ya, kalau saran memang kita di dunia pendidikan ini ada hal-hal tertentu, permasalahan tertentu yang ketika kita mengikuti hal yang ideal kadang-kadang orang rampung-rampung mas. Jadi mungkin panjenengan juga akan menghadapi permasalahan yang sama. Maksudnya itu kalau ideal sesuai regulasi gitu. Kalau
masalah norma-norma agama hukum itu kan memang harus kita ikuti. Tetapi hal-hal yang kadang kalau kita menyelesaikannya dengan ideal orang kampung-kampung. Contohnya dulu waktu saya ngajar ya di SMK 7 itu saya melihat wah ini praktek pengelasan barangnya ditumpuk-tumpuk. Iki mubazir tak dol piye. Kalau secara regulasi urusannya dulu niku. Ini tak dol duitnya balik ke siswa tuku bahan praktek lagi. Ya sampai saya selesai di sana ya ora ono masalah ya Mas. Nek tak pikir-pikir iki masalah iki aset negara kok tidak. Nah, saya mikirnya waduh guru pertanian ini praktek melone matang udah dipangan masalah nggak jadi. Iya betul. Tapi tidak dipangan masa dijarno busuk Mas. Ya memang perlu kreativitas ya. Nah, kalau ini untuk panjenengan ya selama itu untuk kepentingan para siswa ya bisa dikerjakan. Ya, kalau nanti ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi ya perlu penyelesaian yang kadang-kadang out of the box lah kayak gitu. Jadi perlu inovasi Baru baru. ya Bu, baik pagi. Nggih, jenengan ngajar kalau bahasa Inggris. Bahasa Indonesia saya. Bahasa Indonesia, Bahasa gitu. Inggris Spani. Iya. Misalnya bahasa Indonesia bocah kon mengarang cerita. Coba aja tuh suruh dia mengarang cerita orang-orang yang sukses di sekitarnya penjual bakso atau apa agar mereka terinspirasi. Gak ono sing sukses instan tuh gak ada. Iya. Gak ada. Orang melihat di puncaknya aja, tetapi bagaimana seseorang itu berusaha berikhtiar untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah itu kan bisa dibuat tulisan itu. Anak-anak menulis yang monoton lah, hal-hal yang monoton ya. Cari cara-cara lain. Oh anak bisa menulis, tetapi dia juga bisa mendapatkan faedah di tulisannya itu. Nah, nanti juga permasalahan di manajemen ya akeh. Ayo rasa dipikir lah. Pokoknya kayak jam kerja ya wis lah rampung ngono lah. Pokoknya secara profesional selama jam kerja dikerjakan. Nah, masalah lain-lain, masalah hati urusannya diri-diri. Itu mungkin Pak pertanyaan dari kami. Terima kasih banyak atas semua jawabannya dan waktunya. Kami mohon maaf jika ada salah kata dan salah ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti masih butuh kepala sekolah lagi tuh banyak loh. Itu bulinya merimbat juga kan SD Boja. Saya monitoring di sana kepala sekolah ini bulinya merimbat. Dia bulinya tenan. Mungkin itu casingnya loh. Ya nanti bertiga nanti mau nih. Lalu tadi saya monitoring PI itu langsung diwawancara Pak, wawancara dulu aja Pak. Pas nih kumaha hari ini tiga ya, ketiga ya kami ya. Tadi pagi katanya temannya Pak Malik. Oh iya, yang SMK 7 itu. Ini nanti jam 3 kok dia katanya dimundur karena ada rapat LKS. Nah, itu LKS kan juga permasalahan sendiri lagi itu. Oh ini sudah di PI semua Mas? Sudah Pak. Sudah Pak. Yang pertama Saya yang terakhir. Saya yang terakhir. Pak Andi apa? Saking Widi gimana? Oh ini ngarin itu. Dari Sebenarnya Itu saya pertama itu Pak. Dan saya Selasa nggak ngajar, kemudian hari Rabu sudah ada teman saya, Senin lagi sudah ada, Rabu itu sudah ada, kejebak ini Selasa nggak bisa, ada Senin. Oh yang dicek kalau pembelajaran berdiferensiasi itu? Iya. NPP kemudian ada masukan-masukan di kelas seperti apa. Iya. Nah itu saya di Sukorejo itu habis pemilu ya. Tanggal 14 atau tanggal 15-nya itu. Waduh ini padahal saya KPPS ya. Ya karena di RT saya paling muda saya. Mudah-mudahan aman Pak, nggak sampai. Jadi kalau jangan KPPS lah. Ketua KPPS. Satu kampung kita TPS nih. Iya.
satu apa nih desa atau satu? Kalau satu dusun 3, tapi kalau satu ya lingkup kecilnya ada 2. Satu desa pindah. 21. Jangan kan bagian pulau satu desa 95 TPS. Ini padat penduduk. Satu gang di saya itu Jalan Sidoarjo 2 itu DPT-nya 200 juta loh mas. Jadi yang terjadi di Semarang itu misalnya di rumah saya kan saya nempati rumah mertua karena rumah saya pribadi itu kalau saya tempati sekolah anak itu kan jauh loh. Saya tinggal di rumah mertua saya itu di Solo itu ada 3 kakak. Kakaknya istri saya rumahnya Medan, kakaknya Semarang. Lalu kakak yang kedua itu rumahnya sudah di Tembalang, tapi kakaknya di situ di Jalan Sidoarjo itu, karena lebih mudah untuk sekolah anaknya. Lalu kakak saya tapi bukan kayak padat penduduk, malah saingannya juga banyak ya Pak. Kenapa nih? Misalkan kayak di SMP 1 Jogja itu jarak 2 kilo. Oh, kalau di Semarang kan zonasinya dikunci dari KTP ini, setelah itu nanti saingan nilai yang SMP, bukan deket-deketan ya. SMP 2 Semarang itu yang kata orang paling bagus di Semarang itu kan itu zonanya saya. Itu setara kata Bu Lurah itu ini warga di satu desa ini di Kelurahan Muktiharjo gitu itu setara dengan Tugu, kecamatan Tugu, satu kecamatan. Besar. Dan satu RW 3 TPS kan? Satu RW itu 3 TPS. Saya 3 juga Pak. Nah, untuk mencari yang muda-muda itu kan nggak ada. Pak RT itu masih paling enam gue masih kakaknya gini kok. Sing lainnya pensiunan terus sing liane wongnya orang nang gini. Waduh, ini ra liane Pak. Wis ra ono Mas. Wah, berat. Karena perumahan sejak tahun 80 tahun itu sudah generasi kedua nih. Jadi zaman sepantaran mertua saya umur 70 tahun itu masih banyak di situ. Kalau di desa itu kan kalau ditunjuk udah nggak enak Pak. Tetap jalan Pak. Ini angkatan tinggi. KPPS sih. Tapi sekarang mendingan loh Pak. Dulu waktu tahun 2019 saya setengahnya yang ini Pak. Yang ada berita banyak orang meninggal itu Pak. Jangan ditakut-takuti tau. Saya itu saya itu 600 sekian. Kenapa Kenapa nih? Yang ke KPPS. Oh, kalau sekarang di Semarang itu kan satu RW saya itu yang